Feedback Educational Servo ES151 motor DC sebagai aktuator utama untuk kontrol posisi. Pengembangan sistem controller diperbarui dari Arduino Mega menjadi SP32 dengan komunikasi real-time pada GUI LabVIEW untuk monitoring. Untuk arsitektur sistem terdiri dari unit aktuator, unit sensor, rangkaian pengendali digital, rangkaian pengendali analog, dan GUI LabVIEW. Desain mekanis pada Educational Servo ES151 terdiri atas dua bagian utama, yaitu unit controller dan unit sensor aktuator. Pada unit sensor aktuator terdiri dari output potentiometer, tacho generator, serta servo motor. Sistem elektronika terdiri dari 4 board, yaitu board analog, board switching, board digital, dan driver motor digital. Di dalam board analog berisi logika elektronika PID analog untuk menggerakkan feedback servo ES151. Nah, di dalam board tersebut sudah ada driver motor menggunakan push pull. Board digital berisi logika PID digital yang diprogram melalui SP32. Pada board switching berisi sistem elektronika berbasis relay sebagai komponen utama dengan terhubung SP untuk menghidupkannya. Pada driver motor digital, driver motor ini sebagai penggerak motor servo dari logika keluaran PID digital. Berikut adalah uji coba mode analog menggunakan GUI LabVIEW. Selanjutnya, uji coba menggunakan mode digital. Berikut merupakan mode off pada GUI LabVIEW. Percobaan selanjutnya adalah save CSV, yaitu untuk menyimpan data setelah kita melakukan uji coba terhadap GUI. Pemodelan sistem. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah menyiapkan data hasil pengujian. Data yang digunakan merupakan hasil eksperimen dari servo feedback ES151 yang berisi time, PWM, dan feedback, di mana PWM sendiri itu sebagai input system, feedback sebagai output system, dan time sebagai waktu sampling. Langkah selanjutnya adalah membaca data Excel di MATLAB, di mana pada command Windows mengetik T sama dengan readable dalam kurung nama atau file yang kalian simpan. Jadi langkah selanjutnya adalah mengambil input dan output, di mana U itu sama dengan T PWM, Y sama dengan T FP, T sama dengan T time. Langkah selanjutnya menentukan sampling time dengan mengetik TS sama dengan min different T. Langkah selanjutnya adalah import data, di mana mengisi input U, output Y, data name servo data, dan sample time 0,1. Lalu klik import.
Langkah selanjutnya adalah estimasi transfer function, di mana klik estimate lalu transfer function models, kemudian mengisi number of poles 2, number of zero 1 dengan continuous time, lalu klik estimate. Kemudian selanjutnya adalah estimasi state space, di mana klik estimate lalu state space model, lalu isi order 2 dengan continuous time dan klik estimate. Berikut merupakan hasil model output dari transfer function dan juga state space, di mana nilai dari best fit transfer function yaitu 94,31%, sedangkan state space 85,01%. Kemudian selanjutnya adalah perancangan pole placement, yaitu menentukan pole baru, di mana dengan mengetik desired poles, lalu menghitung gain, KPP sama dan place, maka akan menghasilkan nilai dari KPP. Selanjutnya adalah perancangan LQR, yaitu menentukan matriks bobot dengan menggunakan Q sama dengan diag, lalu R sama dengan 1, kemudian menghitung gain LQR sama dengan LQR dalam kurung ABQR, kemudian akan menghasilkan KLQR. Selanjutnya adalah perbandingan respons sistem, di mana untuk melihat bentuk grafik dari open loop, pole placement, dan juga LQR. Nah, berdasarkan hasil simulasi diperoleh bahwa penggunaan pengendali mampu meningkatkan performa sistem secara signifikan dibandingkan dengan kondisi open loop, di mana metode pole placement sendiri menghasilkan respon paling cepat dengan waktu naik, rush time, dan waktu tunak, settling time yang paling kecil, serta tanpa overshoot yang berarti. Sementara itu, pada metode LQR, memberikan respon yang lebih halus dan stabil dengan sedikit kompromi pada kecepatan respon, karena mempertimbangkan keseimbangan antara performa sistem dan besarnya sinyal kendali. Berikut merupakan hasil parameter dari open loop. Di sini tampak ada rise time, settling mean, dan juga settling max, serta overshoot, undershoot, peak, dan peak time. Kemudian hasil parameter dari pole placement sendiri yaitu menampilkan hasil yang serupa dengan open loop, di mana menampilkan rise time, settling time, dan lain-lain. Dan yang terakhir hasil parameter dari LQR. Melalui proses identifikasi sistem dan pemodelan matematis, diperoleh model yang merepresentasikan karakteristik servo feedback ES151. Model tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam perancangan pengendalian pole placement dan LQR untuk meningkatkan performa sistem. Terima kasih telah menyaksikan.